Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Minggu yang baru, Tuhan siapkan berkat yang baru. Hari ini, di hari pertama minggu ini, di hari Senin ini, saya ingin sampaikan sebuah pesan dalam rangka secara khusus, dalam rangka tahun baru Ibrani. Bagi kalender Ibrani, berbeda dengan kalender Romawi kita. Kalender Romawi kita 1 Januari itu adalah tahun barunya kita. Tapi bagi bangsa Ibrani, tanggal 18 September kemarin, hari Jumat, itu adalah hari tahun baru kalender Ibrani, yaitu memasuki tahun 5781. Nanti saya ingin bahas sedikit tentang kata itu atau angka 5781 ini, secara profetik, gitu ya. Nah, tahun baru Ibrani ini dikenal dengan Rosh Hoshana, Rosh Hoshana. Ya, ini bukan cuman merayakan tahun baru bangsa Ibrani atau dalam kalender Ibrani, tetapi ini juga adalah it's a world celebration. Dalam kalender Ibrani, mereka sedang merayakan tahun barunya dunia, lahirnya dunia. Jadi pada saat perayaan Rosh Hoshana tanggal 18 September kemarin, yang dirayakan selama 2 hari, yang malam ini, itu 2 hari selesai. Apa saja yang mereka lakukan dan apa perintah Tuhan buat mereka, dan apa yang mengikuti setelah Rosh Hoshana ini. Nah, ini yang saya ingin bacakan buat kita bersama-sama. Lihat bersama dengan saya dalam Imamat pasalnya yang ke-23. Imamat 23 ayat yang ke-23. Nah, ini yang mendasari Rosh Hoshana ini atau tahun baru Ibrani. Tetapi juga ini tahun barunya dunia. Nah, saya ingin kita lihat dan tangkap pesan Tuhan ini secara profetik dari perayaan-perayaan yang dirayakan oleh bangsa Israel, umat pilihan Tuhan ini. Ayat yang ke-23 dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel, kepada orang Israel begini. Dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh, atau the Rosh Hoshana ini. Hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai. Apa itu serunai? Ini meniup sangkakala. Rosh Hoshana itu juga dikenal dengan the day of the trumpet. Mereka meniup shofar yang terbuat dari tanduk sapi. Mereka tiup itu. Nah, tentunya sangkakala atau trompet ketika shofar ditiup oleh para imam. Ini menggambarkan sebuah panggilan. Panggilan untuk berdoa, panggilan untuk merendahkan diri, panggilan untuk berperang, panggilan untuk menyembah. Ini sebuah panggilan kudus, holy convocation. Mereka dipanggil di hari pertama dalam tahun yang baru mereka, datang untuk merendahkan diri kepada Tuhan, untuk bertobat, mengakui dosa, menyelidiki hati sungguh-sungguh. Itu sebabnya selama 2 hari, hari Rosh Hoshana ini, tahun baru ini, mereka semua tinggal di rumah, makan bersama keluarga. Hari nyepiknya mereka kalau di Bali. Nah, lihat lagi. Dikatakan di sini dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai atau sangkakala, shofar, yakni hari pertemuan kudus. Pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban
api-apian kepada Tuhan. Jadi pada hari Rosh Hashanah ini mereka tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Itu adalah day of rest, hari perhentian. Kalau di Bali hari nyepi. Nah, dari mana ini diambil? Itu sebabnya Rosh Hashanah ini bukan hanya ulang tahun, bukan hanya ini tahun baru dalam kalender Ibrani, tapi buat orang Israel mereka merayakan tahun baru lahirnya dunia. Dalam Kejadian pasalnya yang kedua, di sana diberitahu kepada kita bagaimana Tuhan dari pasal yang pertama dia menciptakan matahari, cakrawala, dan terus sampai hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tapi kemudian Alkitab berkata pada hari yang ke-7 God rested. Tuhan berhenti. Tuhan tidak ada lagi pekerjaan pada hari yang ke-7. Dan Alkitab berkata begini, hari yang ke-7 itu Tuhan berhenti, Tuhan selesai dari segala pekerjaan yang menciptakan dunia. Dan dikatakan dia menguduskan hari ke-7, kemudian dia memberkati hari yang ke-7 itu. Nah, itulah asal atau histori kenapa Rosh Hashanah ini juga dalam kalender Ibrani ini adalah tahun baru lahirnya dunia yang ditandai dengan perhentian penuh. Sebagaimana Tuhan berhenti pada hari yang ke-7 itu. Itulah Rosh Hashanah hari ini. Rosh Hashanah. Tuhan selesai. Nah, pesan profetiknya adalah ini. Ambil pesan ini di hari ulang tahun lahirnya dunia ini. Tuhan berkata sudah selesai. Dia berhenti. Dia memberkati hari yang ke-7. Dia menguduskan hari yang ke-7. Mari kita hidup di hari yang ke-7 ini. Hari yang ke-6 itu adalah angka manusia 6 itu. Tapi angka 7 itu adalah angka perhentian. Angka Tuhan menguduskan. Angka 7, hari ke-7 adalah hari di mana Tuhan memberkati hari itu. Nah, saya ingin saudara ambil pesan ini secara rohani buat kita pada hari Rosh Hashanah, hari tahun barunya Ibrani ini, dalam kalender Ibrani ini. Nah, kemudian saudara, setelah merayakan hari Rosh Hashanah selama 10 hari. 10 hari kemudian mereka merayakan hari pendamaian. Ini feast, salah satu feast yang ada, yaitu hari Grafirat, hari pendamaian. Hari pendamaian adalah hari di mana imam besar 1 tahun sekali membawa domba yang tanpa cacat celah masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, sebelum masuk ke ruang Maha Kudus, imam tumpang tangan atas kambing domba itu dan mengakui dosa bangsa itu. Dan seluruh dosa bangsa itu akan pindah ke dalam kambing domba, kemudian disembelih, dan darahnya itu yang dibawa ke dalam ruang Maha Kudus untuk melakukan pendamaian, pengampunan dosa bangsa itu. Pesan yang kedua dari Rosh Hashanah adalah ini, bahwa setelah 10 hari, gambaran tentang Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menjadi domba Grafirat, di mana murka Allah dicurahkan ke atas anak domba itu. Tuhan mendamaikan kita dan mendamaikan dunia. Yesus ambil murka karena dosa dalam tubuhnya untuk kita. Sehingga hari ini kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita diperdamaikan dengan sesama. Diperdamaikan dengan diri kita sendiri. Dan diperdamaikan dengan alam semesta ini. Inilah 10 hari setelah Rosh Hashanah itu. Hari pertobatan. Hari introspeksi. Hari Rosh Hashanah itu. Hari di mana kita memulai semua menjadi baru. Start over again. Setelah hari pendamaian, kita menjadi ciptaan yang baru. Siapa yang ada dalam Kristus yang telah diperdamaikan dengan Allah, dia menjadi ciptaan yang baru. Segala kutuk telah dipikul. Kutuk dipatahkan, dosa kematian dipatahkan. Sehingga hari ini
Kita tidak perlu hidup di bawah kutuk, tapi kita hidup di bawah berkat-berkat yang datang karena anak domba yang telah disembelih bagi kita. Perayaan yang ketiga, kalau Rosh Hoshana adalah hari perhentian, hari lahirnya dunia, di mana Tuhan dia memberkati, menguduskan. Tuhan selesai. Dengarkan kata itu, Tuhan sudah selesai. Jangan hidup di hari yang keenam, atau jangan hidup di hari yang ketiga. Tapi kita harus hidup di hari yang ketujuh, di mana Tuhan memberkati, menyelesaikan, menguduskan, dan hidup dalam perhentian ilahi, di mana kita tidak lagi bekerja dengan kekuatan manusiawi kita, tapi kita bisa hidup dalam seluruh kepenuhan yang Tuhan sudah selesaikan bagi kita. Tapi setelah hari pendamaian, ada sebuah hari perayaan lagi, namanya hari tabernakel. Hari di mana Tuhan dia tinggal di tengah-tengah kita, di dalam kita, di tengah-tengah bangsa Israel dalam kemah suci. 3 kata ini, Rosh Hoshana, hari pendamaian, dan hari tabernakel. Mari ambil seluruh berkat ini dalam hari-hari ke depan ini. Hidup dalam perhentian Tuhan, hidup dalam berkat perdamaian yang Tuhan sudah lakukan lewat darahnya, dan hidup dalam hadirat Tuhan, yaitu hari tabernakel. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati minggu ini. God bless you.